Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Selamat beristirahat setelah pulang kerja. Pada sore hari ini saya sudah bersama lagi dengan Mbah Kendil. Ini kita sedang ada di pemakaman, pemirsa. Jadi ini tetap berkaitan dengan bagaimana teman-teman menanggapi channel kami dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Jadi Mbah, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini dari kata-kata yang sering kali kita dengar, kegiatan masyarakat, terutama masyarakat Jawa yang sering kali kita ketahui bahwa ada istilah yang namanya pengeling-eling. Itu biasanya digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kenapa Mbah? Orang kalau sudah meninggal itu diselamati bahkan sampai pengeling-eling gitu, Mbak. Ya. Untuk orang yang masih hidup, ada keluarganya yang meninggal misalkan. Ya. Yang jelas orang yang meninggal adalah orang yang menerima kegelapan. Maka orang yang gelap mohonnya minta yang terang. Iya. Dalam posisi orang yang meninggal itu juga ada kaitannya dengan yang hidup. Ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, selalu berkaitan itu. Iya, Mbak. Sehingga kalau begitu di antara keluarga yang meninggal itu juga ada kaitannya bahwa orang yang meninggal itu membutuhkan yang pertama sodako sing mati, sodako sing urip, sodako diparani marang sing situ pamanipun selamatan. Boleh sodako kan jayatan diberikan sodako kepada yang meninggal. Dikhususnya karo sing situ, dikhususnya karo sing situ, dikhususnya datang leluripun ingkang sampun sumare. Bentukipun kadang nggih berupa napa zakat atau amal, apa sedekah, apa bentuk niku selamatan. Jadi bentuk ini kok ragam merno sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kadang-kadang niku di enten sing arto nggih enten, arto diparingaken dateng langgar, Pak, kula titip sedekah kagem tiyang sepuh kula nyuwun wacane Dyah Patika. Yang kedua, yang udah ada panelitian salian ya kula. Jadi yang meninggal itu membutuhkan yang hidup untuk membacakan doa itu. Doanya juga dibutuhkan orang-orang yang meninggal itu. Penelitian salian ya mula, jadi sehingga dari yang hidup supaya mewakili doa-doanya disampaikan kepada yang sudah meninggal. Kemudian orang meninggal juga membutuhkan ilmu nafian. Ilmu nafian itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu ini sing wong urip juga dibutuhkan untuk yang meninggal. Contohnya cara-caranya kita penghormatan kepada orang yang meninggal. Kemudian apabila dia mempunyai ilmu yang tinggi, maka ekonomi lancar. Kalau ekonomi lancar, nanti bisa untuk merangsum atau menyajikan doa kepada yang telah meninggal. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibutuhkan oleh orang tua, gitu Mbak ya. Kalau orang tua, anaknya pintar kan bangga itu. Juga bisa untuk mengangkat derajatnya orang tua. Untuk makan, untuk menjunjung tinggi derajatnya orang tua, juga untuk bisa orang tua bisa terangkat ekonominya, bisa dibantu oleh anaknya. Jadi kalau anaknya sukses, orang tuanya juga ikut sukses. Maka tiga perkara itu dibutuhkan bagi orang tua, apalagi bagi yang sudah meninggal. Kemudian kita lari lagi ke pepiling ya, pepiling atau pepemot-temot. Jadi makanya untuk orang yang meninggal itu setiap hari kematiannya itu pasti diberi tanda selamatan. Yang nilainya bukan hanya sebatas selamatan, Mbak. Nilainya pengiling-iling, ben iling bahwa orang tuanya dulu meninggal tanggal sekian. Ben iling, yang dimaksud iling itu ilingo, besok calonnya yo mati. Mulai urip ning alam dunya sing hati-hati, bapak sing kadung mati, anak-anak sing mati, mulo berbuat baik kepada siapapun, kandelong ibadah, gede no sedekahmu kanggo sangun besok. Niku jenenge pepiling ngeling nih. Mulane dana pengempot-empot. Niki
pengeling-elingi mbah niki, tiba sasi niki pengeling-elingi Mak Deniki, ini pengeling-eling Kang niki, kan pengeling-eling yang desa niku wis biasa jarane pengeling-eling. Iya, Mbak. Setiap pengeling-eling pasti ada selamatane. Jadi pengeling-eling yang terkandung tersurat dan sirat yang paling penting adalah ngiling-ngiling bahwa kita itu nanti akan mati, maka kita harus berbuat baik. Kalau sudah kita eling, maka yang sudah meninggal juga kita kirimi doa atau sedekah atau apapun yang berbuat baik agar yang ada di dalam kubur, agar yang ada di alam sana, alam penantian itu mendapat keringanan, mendapat rahmat dari Allah SWT. Iya. Ini kita tempatnya di kuburan, Pak. Ya, jadi ini di alam kuburan. Ini makam-makam yang sakral. Ini makam enggak kena dolanan, Pak. Ini, Pak. Ini makam ini pernah menjadikan satu siklus dengan kehidupan saya. Dulu saya bermimpi di area ini, di jungkup ini, perasaan saya itu saya di tengah-tengah jungkup, saya dicepit tembok ini dengan tembok ini. Iya. Nah, akhirnya tembok ini saya hancurkan pakai tangan saya, diar gitu, hancur jungkup ini. Iya. Setelah itu saya ditonton banyak orang di luar sana. Kemudian saudara saya dan bapak saya bilang, buat kamu sujudnya kok belum meninggal, karena kamu kena robohan bangunan. Mari kita pulang sama bapak saya, balik saya, dan ada satu sosok yang berjubah putih berjenggot itu di belakang saya. Iya. Itu entah siapa saya tidak tahu. Itu kejadiannya ya di ruangan ini, Mbak. Di sini, Bang. Ya ini tembok ini jepit pundak saya sini. Iya. Akhirnya dalam 2 malam mimpinya terus berlanjut gitu, Mbak. Nah, ini makam sesepuh leluhur. Ini pun ratusan tahun. Makam ini pun ratusan tahun masuk bukile di somriki. Alhamdulillah kita berbetul mriki nggih. Saperlu nggih nyuwun pangestu, nyuwun permisi dateng bae. Sadermi kula ngliyaraken supados kula lan kanca kula selalu ingat bahwa besok calon kula ugi pecah kados njenengan ing asam sumare. Dadi menungso ki wani urip kudu wani mati. Ilahi minallah fa afiru minallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia semua akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya sing darane pengiling-iling ngiling-iling sing urip ora sing mati, sing mati karena sing mati, Mbak. Jadi sing pengiling-iling sakjane ngiling sing urip. Lah sing mati wis eling matine san apal. Tapi sing urip ben eling ben ndak lali, wis lali terus ono lek wong jalane iso mati. Wong tempo iki yo ora iso urip terus. Lek ono mumpung urip ayo nglakoni sing apik, berbuat baik, berbuat amal perbuatan yang baik, ibadah yang tepat, tidak berbuat kejahatan seperti itu. Jadi maka di dalam khotbah kita mengadakan paling dan peninggalan leluhur. Nah, yang dimaksud peninggalan leluhur apa? Jadi wong mati niki meninggal nih, Mbak. Siji ninggalnya agama. Pamane mbak niki agamane Islam. Mungkin anaknya ya Islam, putune ya Islam. Jadi mbak kan ninggalnya agama. Warisan yang kedua ninggalnya harta benda, contohnya sawah, omah dan sebagainya. Meninggalkan nama baik. Misalkan Mbak Mbien tahu berbuat baik, akan baik itu akhirnya kan tertinggal kebaikannya. Ada lagi yang meninggalkan bentuk berbakala, candi dan sebagainya. Ada yang meninggalkan misalkan kemampuan seni budaya. Jadi jelas yang ingat itu mesti punya peninggalan. Maka peninggalan itu yang kita pelajari, itu Mbak. Jadi kita melintasnya peninggalan banyak. Peninggalan ilmu, peninggalan kawruh itu banyak sekali. Jadi seperti Sunan Kalijogo saja sudah meninggal, ilmunya masih tertinggal. Pada Sunan Kalijogo sudah meninggal, punya murid yaitu Ki Ageng Siropandan Ngarang, kemudian ke cucu-cucunya kan Sunan Kalijogo sudah meninggal, tapi ilmunya kan ditinggalkan oleh orang-orang itu, Pak. Jadi, masih dilestarikan, Pak. Jadi yang namanya peninggalan itu penting bagi kita dan kita bersyukur atas diberi peninggalan para leluhur, para nenek moyang Mbak Mbien ninggali. Yo orang ninggali Bondo Tuyo, ninggali kepentiran, ninggali kawruh, ninggali keturunan. Lah kula kita tanpa ada leluhur, tanpa ada Mbak Mbien, tidak mungkin kita hidup seperti ini. Adanya kita itu pasti ada nenek moyangnya, ada orang tuanya. Jadi kita hidup pasti punya orang tua, Pak. Orang tua itu punya mbahnya, punya bapak lagi. Terus menerus gitu loh.
makanya di dalam acara konten ini kita larinya ke kuburan sehingga tuh sebagai mengungkap pepeling. Jadi kita harus eling uripe dhewe, eling kesalahane dhewe, eling karo wong tuane dhewe, eling sembarang-barang kudune wong eling. Iya. Eling. Jadi eling itu bahasane karo Islam zikir, Pak. Oh, sih. Jadi Islam ngarani zikir itu ya eling nih, Pak. Eling karo sehingga urip membaca kalimat Tuhan. Wong niku kasane selalu eling, insyaallah manusia niku mboten badhe kesempet lelakon, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, Mbak. Ya, ini mungkin cukup sekian dulu, Mbak Nggih. Ini waktunya juga sudah hampir maghrib. Sudah suruh, Pak. Ya, kita nanti harus pulang bersih-bersih, kemudian kita sudah mendoakan Bang Nggih arwah-arwah yang ada di sini. Kita kembalikan saja, Mbak. Kita ulang lagi. Kita selalu tidak bosan-bosan mendoakan seluruhnya arwah yang ada di kuburan sini. Iya. Saya tidak menyebutkan kuburan mana. Kita mendoakan semoga semua arwah yang ada di kuburan sini, besar kecil nom tuwa ageng alit sing kerawatan sing open ora, yang terawat dan tidak, yang mati sempurna mati tidak sempurna, mari kita doakan semoga semua itu mendapat ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Amin. Berdoa mulai, Mbak. Ya. Juga ada di pos itu, Pak. Iya.